warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua Remi Melani dari kelas 9A nomor absen 35. Di sini saya akan melakukan persebaya bersama teman saya, materi bab 4. Saya menjelaskan tentang masa demokrasi parlementer 1950 sampai dengan 1959. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintahan Indonesia menggunakan UDS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai landasan negara pada saat itu. Masa demokrasi parlementer ini disebut juga sebagai masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 6 Juli 1959. Faktor pengaruh dari masa demokrasi meliputi 1. Perkembangan politik. A. Sistem kepartaian. Kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan negara. Sistem yang digunakan pada masa demokrasi adalah Zakon Kabinet. Zakon Kabinet adalah yang para menterinya dipilih atau para tokoh-tokoh yang ahli dalam bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang. Dalam masa demokrasi ini terdapat 7 kali pergantian kabinet. Di bawah adalah nama-nama pergantian kabinet itu. B. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai yang saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan satu sama lain. C. Pemilu 1955. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum atau pertama di Indonesia. Pilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1950 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 25 orang. Perolehan suara terbanyak pada pemilu ini dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan Partai PKI. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan UUD sementara 1950. D. Gangguan keamanan. Pemilu tahun 1945 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi tidak memenuhi harapan rakyat, karena wakil rakyat yang terpilih hanya mementingkan suatu perjuangan kepartaian masing-masing, sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Hal ini mengaruh pada gerakan pemberontakan. E. Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Demokrasi Juanda. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia mengalami banyak gangguan stabilitas politik dan keamanan. Meskipun demikian, pemerintahan pada masa demokrasi parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilannya yang membanggakan. Di antaranya adalah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Deklarasi Juanda. 1. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama 1 minggu dan menghasilkan 10 prinsip. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika bahwa keuntungan bagi Indonesia. Pamor Indonesia sebagai negara baru naik karena kemampuan menyelenggarakan konferensi tingkat nasional. 2. Deklarasi Juanda. Sebelum demokrasi Juanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batasan wilayah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa laut Indonesia lebarnya hanya 3 mil.
demokrasi Juanda dilakukan dalam Konferensi Gunung Laut 3 PBB tahun 1982. Pengakuan atas demokrasi Juanda menyebabkan luas wilayah Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat. 2. Perkembangan ekonomi. Pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintahan adalah jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintahan melakukan upaya sebagai berikut. A. Gunting Saifuddin dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran pada tanggal 20 Maret 1950. Menteri Keuangan Saifuddin, negara mengambil kebijakan memotong uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengah. Melalui kebijakan ini, uang yang beredar dapat dikurangi. B. Sistem ekonomi gerakan benteng. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan dipotong oleh dampak etnik Tionghoa. Sebagai pergerakan perekonomian Indonesia, kondisi ini yang ingin diubah melalui sistem gerakan ekonomi benteng. Tujuan dari sistem ekonomi gerakan benteng adalah 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. 2. Pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diimbangi atau dibimbing dan diberikan kreditan. Yang ketiga, para pengusaha diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gerakan benteng dimulai pada April 1950. Hasil itu selama 3 tahun, 1950 sampai dengan 1953. Lebih kurang 700 pengusaha bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. C. Nasionalisme perusahaan asing. Nasionalisme perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintahan Republik Indonesia. Nasionalisme yang dilakukan sebagai pemerintahan terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu pengambilan, penyitaan, dan penguasaan. Tahap kedua yang dilakukan yaitu pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. B. Finansial ekonomi atau FINEK. Pada masa Kabinet Burhanuddin, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Ada beberapa rancangan persetujuan FINEK yang dianjurkan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda. 1. Depresi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. 2. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Yang ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat. Sebutkan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar menyebabkan mengakibatkannya angka kemiskinan dan pengangguran. B. Pendidikan. Pada tahun 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintahan Belanda ke pemerintahan RIS atau Republik
Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum diadakan 1 sekolah teknik. Pada masa demokrasi parlementer ini didirikan beberapa universitas baru, yaitu Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatera di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya, dan Universitas Hasanuddin di Makassar. C. Kesenian. Dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia atau PI dan Gabungan Pelukis Indonesia GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.